Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang cara membuat kendali sistem levitasi magnetis menggunakan kendali PID. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem levitasi magnetis. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi sistem ini itu mudahnya adalah suatu sistem yang melayangkan sebuah objek dengan menggunakan gaya elektromagnet. Nah, gaya elektromagnetnya ini atau gaya magnet ini ditimbulkan oleh induktor atau kumparan yang dialiri oleh arus atau tegangan di sini. Objek yang dilayangkan ini berupa suatu objek besi ataupun baja. Karena memang yang bisa ditarik oleh magnet itu adalah bahan atau objek yang memiliki material besi atau baja. Oke, ini adalah salah satu contoh dari sistem levitasi magnetis yang paling sederhana. Kemudian kelebihan dari sistem ini adalah dia tidak ada gesekan antara objek dengan induktornya sehingga memiliki efisiensi 100% ketika diterapkan di suatu sistem. Jadi ada banyak penerapan dari sistem levitasi magnetis. Di antaranya ada turbin angin, kemudian juga bearing atau laker, lalu juga ada sistem suspensi, dan yang paling terkenal adalah kereta levitasi magnetis atau kereta maglev yang bisa mencapai kecepatan 600 km per jam karena memang tidak ada gesekan antara relnya dengan keretanya. Kalau kereta yang konvensional itu kan ada gesekan ya antara rel dengan keretanya, sehingga sulit untuk mencapai kecepatan yang tinggi seperti itu. Oke, mudahnya kereta maglev dengan kecepatan 600 km per jam itu kurang lebihnya ujung ke ujung dari Pulau Jawa itu hanya 2 jam perjalanan. Oke, ini adalah sistem levitasi magnetis. Di paper ini atau di jurnal ini sudah ada pemodelan sistemnya. Sudah ada pemodelan sistemnya dan kita akan ambil model yang sudah jadi di sini. Nah, di sini ada model dari sistem levitasi magnetis dalam bentuk transfer function. Ini GS 26,044 dibagi 25189 S kuadrat minus 13076 pangkat 10 min 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, dari sini kita akan buat simulasi MATLAB-nya ya. Silahkan dibuka Simulink dengan ngetik Simulink seperti ini. Kemudian siapkan satu lembar kosong atau halaman kerja di Simulink. Kemudian teman-teman sekalian silakan klik bagian atas ini ada library browser-nya. Untuk membuka library browser-nya, kalau sudah kita akan masukkan beberapa komponen dari Simulink-nya. Pertama dari Simulink Continuous kita masukkan transfer function di sini. Lalu juga masukkan integral, kita pilih, kemudian kita klik dan geser ya. Geser ke halaman kerja Simulink-nya. Setelah integrator, ada derivatif juga di sini, 3 ini. Di blok continuous, kemudian di blok commonly used block, di sini kita masukkan scope. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Setelah kita masukkan scope, kemudian kita perlu masukkan sum di sini. Kemudian konstan. Lalu juga kita perlu masukkan mux di sini. Setelah itu scope sudah, sum sudah. Oh ya, gain. Kita perlu gain 3 buah untuk KP, KI, dan KD. Jadi di simulasi ini kita akan kendalikan sistem levitasi magnetis dengan menggunakan kontrol atau pengendali PID. Oke, yang pertama kita masukkan dulu ya untuk modelnya. Silahkan transfer function-nya diklik 2 kali. Kemudian kita masukkan model sistemnya. Bagian atasnya 26.044. Kemudian bagian bawahnya 2.5189. Karena di situ S kuadrat, kemudian
bilangan selanjutnya nggak ada S-nya, kita tulis 0, kemudian minus, ini pangkat min 3, jadinya 0,001306 di sini. Oke, jadi kita masukkan pangkat min 3-nya, jadi di depan di belakang komanya jadi nambah 3. Oke, kemudian setelah itu, saya tutup dulu satu. Oke, setelah kita masukkan model dari sistem levitasi magnetis dalam bentuk transfer function, kita akan susun mulai dari di sini konstan dulu. Kemudian ada sum di sini, lalu saya copy 2 kali juga sumnya untuk menjumlahkan pengendalinya. Kemudian di sini ada gain 1, kemudian di sini ada integrator untuk pengendali I-nya. Kemudian ini ada KI. Setelah itu di sini ada KD-nya. Oke, kita mulai susun seperti ini. Oke, jadi pengendali PID itu adalah pengendali yang terdiri atas 3 pengendali, proporsional, kemudian integral, dan derivatif. Nah, masing-masing pengendali itu tadi, proporsional, integral, dan derivatif, memiliki input yang sama, yaitu nilai error. Nilai error adalah hasil pengurangan antara nilai set point, ini set point, dengan nilai umpan balik. Nah, kita ubah dulu tandanya menjadi minus di sini. Oke, setelah itu kita perlu jumlahkan pengendali P, kemudian I dan D-nya tadi. Kemudian ketiga pengendali ini kita akan dijumlah menjadi sinyal kendali atau inputan untuk sistem levitasi magnetis. Kita bisa lihat di sini untuk sistem levitasi magnetis dia memiliki input berupa tegangan. Sebentar, kita cari dulu. Inputnya adalah tegangan. Kemudian keluarannya adalah posisi atau posisi dari objeknya itu berapa milimeter atau berapa senti. Seperti itu. Oke, selain model ini, kita juga bisa pakai model yang lain. Ini ya, ini itu bisa pakai model yang ini. Nanti kita coba juga bisa pakai yang ini atau yang ini. Bedanya kalau yang ini dia sudah dikombinasikan dengan penguat dan sensor. Nanti kita lihat yang mana yang lebih bagus, apakah model yang ini atau model yang ini. Seperti itu. Oke, setelah selesai seperti ini, kita buat untuk plot grafiknya menggunakan scope di sini. Jadi scope-nya ini di inputnya ada 2, kita pakai MUX untuk menggabungkan kedua inputnya, yaitu keluaran dari sistem levitasi magnetis dan set point. Jadi nanti ada 2 grafik yang akan kita upload di scope-nya. Oke, kemudian kita buat set point-nya adalah 0,01. Lalu kita coba, kita lihat ya, kalau di sini dia nilainya berapa, KP, KI, dan KD-nya. Mohon maaf, sedikit batuk-batuk. Oke, di sini kita bisa lihat nilai KP-nya 100, KD-nya 1 di sini. Oke, kita coba untuk disimulasinya kita pakai 10 dulu aja. KD-nya 0,1 aja. Ini kita buat 0,2. Kita lihat untuk hasilnya. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Teman-teman bisa klik 2 kali untuk scope-nya. Silakan dijalankan simulasinya menggunakan tombol run di sini di atas. Bisa juga dari simulation, kemudian kita pilih run di sini. Oke, setelah dijalankan bisa dilihat grafiknya. Oke, masih berosilasi ya. Untuk hasilnya kita coba kecilkan atau nggak usah pakai I. Kita cukup pakai KP dan KD saja.
Kita coba nilainya 5. Oke, kita bisa lihat sini udah lumayan bagus hanya menggunakan KP dan KD saja. Kita coba tambah KI di sini. Oh, malah agak melambat malah. Kita kasih nilainya kecil saja KI-nya. Oke, malah nggak mencapai set point. Ini nilai dari KI, kemudian ini nilai KP-nya, kemudian yang ini adalah nilai KD-nya. Gini ya. Seperti ini. Biar lebih jelas, saya kasih di sini proporsional. Kemudian di sini ada integral. Tuh, malah masukin library. Integral. Nggak bisa diedit. Integral, kemudian di sini derivatif. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah transfer function dari sistem levitasi magnetis. Lalu ini adalah set point. Lalu di sini adalah nilai error. Kemudian ini adalah posisi. Oke, ini kira-kira untuk simulasinya. Oke, kita coba tengok lagi. Dari sini simulasinya dia pakai model yang mana ya? For simplification. Oke, kita lihat simulasinya dia pakai model yang mana. Sepertinya sama aja mau pakai model yang mana. Kita coba model yang satunya. Yang ini ya, kita coba model yang ini. Kita tinggal copy aja. Kita buat di bawahnya. Lalu kita akan ganti modelnya. Yang atasnya nilainya 1. Kemudian yang bawahnya nilainya 0,0152. 0, kemudian minus 19,9323. Oke, kemudian kita akan simulasikan. Kalau yang bawah tidak terlalu bagus. Kalau ini tadi 100 nilainya. Tidak mencapai set point. Kita lihat dari sini berapa nilai KP, KI, dan KD-nya. Di sini KP-nya sampai 1000. Sampai 10. Ya, tapi jadinya dia tidak mencapai nilai set point-nya. Oke, jadi ini yang grafik berwarna kuning itu adalah set point, yang biru adalah keluarannya atau posisi objeknya. Coba dikecilkan dulu nilainya. Ya, dia tidak bisa mencapai nilai set point-nya. Ada penjelasan yang lain nggak? Nah, dari grafik ini teman-teman bisa lihat kalau yang KP itu dia memang tidak bisa mencapai set point ya. Nilai yang
digunakan yang paling bagus ini yang ungu itu 500, KD-nya 5. Nggak pakai KI. Oke, kalau yang ini, nah kalau yang ini hasilnya menggunakan fuzzy. Oke, nanti tinggal kita tuning-tuning aja nilainya biar lebih bagus lagi. Coba kasih nilai KI saja. Harusnya kalau dikasih nilai KI, dia jadi lebih cepat untuk mencapai set point-nya. Nah, ini dikasih 0,1 saja. Ya, kalau terlalu kecil ternyata berosilasi. Oke, agak mending, berarti kita coba besarkan nilainya. Oke, besar, dia bisa, tapi nggak bisa mencapai set point juga. Belum bisa turun set point-nya. Kita coba kasih 50 untuk KI-nya. Oke, agak mending, dia udah mau turun. Ya, repotnya kalau pakai pengendali PID, kita harus coba-coba sampai dia itu nilai keluarannya bisa mencapai set point. Jadi bisa berhimpit antara grafik kuning dengan birunya. Oke, itu penjelasan tentang bagaimana cara membuat simulasi pengendali sistem levitasi magnetis menggunakan kontrol PID di MATLAB ya simulasinya. Silakan teman-teman sekalian dicoba di komputer masing-masing. Semoga bisa bermanfaat materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf dalam pembuatan tutorial atau video ini, materi ini. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.